Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Suliskar. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang injektor pada sebuah sistem PGM-FI. Di mana sistem PGM-FI ini sebuah teknologi sistem bahan bakar elektronik yang menggantikan sistem bahan bakar konvensional, yaitu karburator. Kenapa digantikan oleh sistem PGM-FI? Karena pada sistem karburator itu atau sistem bahan bakar konvensional itu terdapat sebuah kelemahan, maka dikembangkanlah teknologi yang bernama sistem PGM-FI, di mana penyemprotan bahan bakar tadi yang disemprotkan oleh karburator itu digantikan oleh yang namanya injektor pada sebuah sistem PGM-FI. Oke, sekarang ini adalah perbedaan antara sistem bahan bakar konvensional dengan sistem bahan bakar elektronik pada sepeda motor Honda. Di mana pada sepeda motor Honda, sistem karburator atau sistem bahan bakar konvensional ini dia bekerja sesuai dengan putaran mesin. Sesuai dengan putaran mesin ini kita lihat sensornya adalah engine speed. Lalu CDI ini untuk sistem pengapiannya. Lalu ini akan disesuaikan dengan berapa banyaknya bahan bakar yang disemprotkan oleh karburator, seperti itu. Sementara pada sistem PGM-FI ini dia bekerja sesuai dengan sesuai dengan sensor, data dari sensor. Selanjutnya data dari sensor ini akan disampaikanlah ke yang namanya ECM atau Engine Control Module. Selanjutnya ECM akan memerintahkan injektor untuk menginjeksikan atau menyemprotkan berapa banyak bahan bakar yang akan disemprotkan ke ruang bakar sesuai dengan keadaan mesin. Sementara keadaan mesin tadi datanya sudah ada pada sensor, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga pembakaran yang terjadi itu lebih sempurna dibandingkan dengan sistem bahan bakar konvensional. Itulah dia kenapa diciptakan sebuah sistem bahan bakar yang menggantikan sistem bahan bakar sebelumnya, yaitu sistem bahan bakar konvensional karburator. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nah, mesin itu bekerja secara optimal. Itu kenapa? Karena terjadinya pembakaran yang sempurna. Itu adalah salah satu syarat mesin bekerja secara optimal, yaitu pembakaran yang sempurna itu terjadi pada ruang bakar. Nah, untuk menciptakan bahan bakar yang sempurna ini juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus ada campuran bahan bakar dan oksigen yang homogen. Berapa tingkat homogenitas antara bahan bakar dan udara? Yaitu 14,8 dibanding 1. 14,8 untuk udara dan 1 untuk bahan bakar. Di sini bisa kita lihat antara karburator dan PGM-FI, yaitu rasio antara bahan bakar dan udaranya. Ini bisa kita lihat yang warna biru adalah udara dan yang warna kuning adalah BBM atau bahan bakar. Nah, di sini kita lihat partikel yang disemprotkan oleh karburator tadi, yang disemprotkannya apa? Bahan bakar, yaitu partikelnya di sini dia terlihat lebih besar. Partikelnya terlihat lebih besar sehingga apa? Tidak tingkat homogenitasnya itu lebih rendah. Sementara di PGM-FI ini bisa kita lihat ini partikel yang disemprotkan, bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor tadi, partikelnya itu dia lebih kecil, dan kita lihat ini dia lebih homogen. Campuran antara bahan bakar dan udara lebih homogen. Artinya apa? Syarat pembakaran yang sempurna tadi salah satunya adalah ini, terjadinya campuran bahan bakar dan udara yang homogen. Di sini kita lihat pada sistem PGM-FI ini bahan bakar dan udaranya tercampur homogen. Artinya mesin itu lebih optimal bekerjanya atau tenaganya lebih kuat dibandingkan dengan karburator. Seperti itu. Selanjutnya ini pada sebuah sistem PGM-FI ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu sensor, yang kedua controller, yang ketiga yaitu aktuator. Apa itu sensor, apa itu controller, apa itu aktuator? Ini kalau kita misalkan pada tubuh kita sendiri, pada tubuh manusia, ini
sensor ini adalah berupa alat perasa. Alat perasa itu contohnya apa? Hidung merasakan bau, lidah merasakan misalnya rasa pedas, asin dan lain sebagainya, dan kulit merasakan rasa sakit, gatal dan sebagainya. Sedangkan controller ini adalah dia otaknya. Kalau pada manusia itu controller ini adalah otaknya. Sementara aktuator ini adalah yang diperintahkan oleh otak, misalnya tangan, kaki untuk berjalan dan mulut untuk berbicara. Itu. Nah, contohnya pada sebuah PJMFI, sistem PJMFI ini bekerja, kalau kita contohkan pada tubuh manusia, yaitu misalnya kita digigit seekor nyamuk, maka kulit kita akan merasakan sakit. Dimana tadi saya katakan kulit itu adalah sebuah sensor. Nah, ketika kulit kita merasakan sakit, maka akan disampaikanlah ke otak bahwasanya kulit kita sedang merasakan sakit atau gatal karena digigit seekor nyamuk, ya kan? Selanjutnya otak akan menyuruh atau menginstruksikan tangan kita untuk memukul nyamuk tersebut karena merasa gatal, atau menggaruk kulit kita karena merasa gatal, seperti itu. Di sini adalah kulit sebagai sensornya, controller sebagai otaknya, sementara aktuatornya adalah tangan kita. Itu contohnya pada tubuh manusia. Nah, sekarang pada sistem PJMFI ini, di sini aktuatornya ini kita fokuskan kepada injektor, Injektor itu untuk menyemprotkan bahan bakar. Nah, sensor akan menginformasikan datanya kepada ECM sebagai kontrolernya. Lalu ECM akan menginstruksikan aktuatornya, di sini adalah injektor, untuk menyemprotkan bahan bakar itu pada ruang bakar sesuai dengan kondisi mesin. Seberapa banyak bahan bakar yang disemprotkan itu data-datanya sesuai dengan kondisi mesin yang disensor oleh berbagai macam sensor di sepeda motor tersebut, seperti itu. Nah, ini adalah posisi injektor pada sebuah sepeda motor Honda, yaitu ada beberapa posisi injektornya. Kalau kita lihat di slide ini, gambarnya ini posisi injektornya berada pada sebuah throttle body, Sementara ini alat peraga yang saya gunakan ini adalah injektornya. Ini adalah injektornya, dan posisinya itu berada pada intake manifold. Posisi injektornya ini berada pada intake manifold. Kalau yang ini posisinya yaitu berada pada throttle bodinya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini di dalam injektor itu terdapat berbagai komponen juga. Yang pertama ada filter, ada solenoid coil, ada spring, ada plunger, ada needle valve. Nah, yang pertama ada filter. Ini filternya itu pada injektor ini berada pada saluran masuk, ini pipa saluran masuk bahan bakar dari pompa ke injektor, seperti itu. Maka di sini ada filternya. Selanjutnya ada solenoid coil, ada spring, ada plunger, ada needle valve. Selanjutnya cara kerjanya seperti apa? Oke, cara kerjanya adalah seperti ini. Bahan bakar tadi yang dipompakan oleh pompa, yang dari tangki dipompakan oleh pompa, lalu masuklah dia ke injektor, akan standby di injektor. Dia belum menyemprot. Karena apa? Karena lubang injektor ini atau needle valve ini belum terbuka. Selanjutnya apa? Kapan injektor itu menyemprotkan bahan bakar, yaitu sesuai dengan keadaan mesin. Ada timing injeksi namanya. Selanjutnya, kalau sudah waktunya injektor itu menyemprotkan bahan bakar, maka injektor ini bekerja sesuai dengan perintah ECM, gitu kan. Lalu ECM akan memberikan arus negatif, di mana arus positif pada sebuah injektor ini sudah standby. Di sini ada dua kaki, dia konektornya. Kalau di sini kita lihat di gambar ini konektornya ada dua kaki. Kaki yang pertama adalah itu arus positif. Sementara arus negatifnya itu nanti yang akan diberikan oleh ECM. Nah,
kalau sudah saatnya injektor ini bekerja, ECM akan memberikan arus negatif kepada injektor. Sehingga apa? Di sini ada namanya solenoid coil. Jika solenoid coil ini diberikan arus positif dan negatif gitu kan, maka akan terjadi sebuah elektromagnetik, akan terjadi sebuah gaya magnet seperti itu. Sehingga apa? Terjadi gaya magnet sehingga di sini Flunger dan needle valve ini tertarik. Flunger dan needle valve tertarik ke atas sehingga bahan bakar yang sudah dipompakan oleh pompa bahan bakar tadi akan terinjeksilah keluar menuju ruang bakar atau dia tersemprotkanlah menuju ruang bakar. Nah, selanjutnya kalau sudah habis waktunya injektor itu menyemprotkan bahan bakar, maka ECM akan memutus arus negatif tadi sehingga di sini solenoid coilnya sudah tidak mendapatkan arus negatif dan tidak ada lagi kemagnetan pada solenoid coil. Selanjutnya di sini maka spring ini akan menyorong ke bawah plunger dan needle valve sehingga di sini valve dari injektor ini akan tertutup kembali dan bahan bakar tidak tersemprotkan ke dalam ruang bakar. Seperti itu. Lanjutkan. Di sini selanjutnya nozzle. Nah, nozzle ini di injektor ini ada beberapa macam. Yaitu ada injektor yang nozzle-nya lubangnya itu ada 6 lubang dan ada yang 12 lubang seperti itu. Nah, di sini diameter injection valve itu 0,152 mm, sangat kecil sekali untuk lubang sebuah injektor itu. Dan di sini dia ada dua model. Ada injektor itu yang 6 lubang untuk sepeda motor Supra X125, ada spesi FI, ada Revo 80 dan lain sebagainya. Sementara untuk yang 12 lubang ini dia dipakai oleh sepeda motor CBR 250R. Nah, tekanan bahan bakar yang dipompakan oleh pompa bahan bakar ke injektor itu berapa besarnya? 294 kilopascal per 12 volt. Seperti itu. Dan ini contohnya, contoh lubang pada injektor. Ini ada 6 lubang sama seperti ini. Ini injektor yang dipakai di sepeda motor Honda Beat, sama seperti yang digambar ini ada 6 lubang. Dan ini adalah gambar ketika injektor itu menginjeksikan bahan bakar. Nah, selanjutnya ini adalah posisi penyemprotan. Posisi penyemprotan injektor itu. Ini kita lihat ini posisi penyemprotannya di intake manifold seperti ini. Ini throttle body, ini intake manifold. Lalu disinilah posisi injektornya. Lalu ini dia, kita lihat dia fotonya. Lalu di intake manifold inilah posisi injektor itu menyemprotkan bahan bakar. Dimana tadi sudah saya katakan bahwasanya bahan bakar itu dari tangki dipompakan oleh fuel pump yang bertekanan sebesar 200, ini dia, tekan 294 kilopascal. Lalu akan standby lah bahan bakar tersebut di injektor. Ketika ECM memberikan arus negatif pada sebuah injektor, maka nozzle-nya akan terbuka sehingga bahan bakar akan terinjeksi ke dalam intake manifold lalu akan masuk ke dalam ruang bakar seperti itu. Nah, ini dia gambar sebuah injektor. Bisa kita lihat di sini. Disinilah dia aliran listrik yang masuk, yang tadi saya katakan konektornya itu mempunyai dua kaki. Satu kaki itu positif standby dan yang negatifnya itu terhubung kepada ECM. Itu terhubung kepada ECM. Di sini bisa kita lihat bahwasanya tekanan bahan bakar di sebuah injektor itu yang dipompakan oleh fuel pump sebesar 294 kPa.
Maka selanjutnya adalah ini injektor yang digunakan oleh sepeda motor Honda ini atau pada sistem PJM-FI termasuk dalam Watt Top Class Flow Control, yaitu kemampuan injektor Honda PJM-FI ini ukuran partikel bahan bakar yang disemprotkan paling kecil di dunia, memiliki kemampuan untuk mengontrol jumlah bahan bakar dengan posisi dalam skala minimum. Selanjutnya, sistem pengaturan dengan tingkat presisi yang paling tinggi di dunia, menghasilkan pengaturan jumlah aliran bahan bakar yang sangat tepat. Dan ini bisa kita lihat sebuah wiring diagram sistem PJM-FI. Maka di sini kita fokuskan untuk melihat wiring diagram pada sebuah injektor. Ini dia ada injektornya yang berwarna biru, fuel injektor bisa kita lihat, dimana kalau kita lihat ini aliran arusnya, yaitu arus positif dari baterai ini mengalir melewati ignition switch atau kunci kontak. Selanjutnya akan masuk ke, maksud saya di sini dia masuk ke regulator atau rectifier, lalu selanjutnya di sini akan dihubungkan oleh kunci kontak, lalu dia akan standby di ignition coil, salah satunya dia akan standby di injektor. Selanjutnya ini adalah arus positif, dan selanjutnya yang satunya lagi ini dia terhubung ke ECM. Sementara ECM ini powernya diberikan oleh yang pertama dari baterai, yang kedua dari sistem pengisian. Ada dua powernya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ECM akan memberikan arus kepada injektor untuk bekerja sesuai dengan waktu penginjeksian yang tepat atau sesuai dengan kondisi mesin. Berapa banyak volume bahan bakar yang akan disemprotkan ke ruang bakar sesuai dengan kondisi mesin tersebut. Nah, ini adalah wiring diagramnya untuk sebuah sistem PJM-FI seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke injektor ini. Bahwasanya pada sebuah sistem PJM-FI ini, jika terjadi sebuah malfungsi atau sebuah kerusakan, maka akan timbullah di mil atau malfunction indicator lamp itu akan menyala berkedip beberapa kali. Nah, jika pada sebuah injektor terjadi malfungsi, maka mil akan berkedip 12 kali, yaitu untuk membaca kedipannya, yaitu misalkan pada sebuah injektor terjadi sebuah malfungsi, maka seperti inilah dia kedipannya. Yang atas lampunya hidup, yang bawah lampu milnya mati. Dan di sini kita bisa lihat durasi waktunya. Selanjutnya ini waktunya panjang. Waktunya yang pertama waktunya panjang, milnya berkedip, milnya hidup. Selanjutnya mati panjang, lalu menyala lagi panjang selama 1,3 detik, lalu mati lagi, menyala lagi selama 0,5 detik, mati lagi, dan menyala lagi selama 0,5 detik. Artinya apa? Di sini terjadi kedipan panjang pertama, selanjutnya kedipan panjang yang kedua, kedipan pendek yang ketiga, dan kedipan pendek yang keempat. Nah, untuk membacanya dia 12 tadi, kedipan panjang yang pertama ini dia tidak dibaca. Selanjutnya lampu mati kembali, terjadi lagi kedipan panjang yang kedua, yaitu kedipan panjangnya berkisar antara 1,3 detik. Nah, selanjutnya 1,3 detik ini dibaca dengan 10. Selanjutnya kedipan pendek ini dibaca dengan 1. Kedipan panjang ini dibaca dengan 10, kedipan pendek dibaca dengan 1. Artinya apa? Di sini kedipan panjangnya 1, kedipan pendeknya 2, berarti 10 ditambah 2, 12. 12 itu adalah kode kerusakan untuk injektor. Kalau terbaca pada mil kedipannya 12, ini ada kedipan panjang 1, selanjutnya kedipan pendek 2. Contohnya milnya itu menyala, tet, mati, lalu tet. Itu artinya 12, karena satu kedipan pertama itu nggak dibaca, artinya 12. 12 ini adalah kode kerusakan injektor. Artinya apa? Sedang terjadi sebuah kerusakan pada
injektor, maka kita periksalah injektornya ini. Setelah kita periksa injektornya, kalau bisa kita perbaiki, kalau tidak bisa maka kita ganti. Setelah kita ganti, maka kedipan ini pada mil akan menghilang. Setelah kita perbaiki atau kita ganti, kedipan pada mil akan menghilang. Tetapi pada ECM data kerusakan itu masih ada. Maka kita perlu untuk menghapus data kerusakan pada ECM itu. Bagaimana caranya? Seperti ini. Sedangkan di mil tadi, setelah kita ganti, misalnya kita ganti injektornya ini, pada mil dia sudah tidak menyala. Tapi datanya pada ECM masih ada. Selanjutnya kita lihatlah dia kode kegagalan pada ECM itu. Ini adalah prosedur pemeriksaannya. Yang pertama itu ini, lepaskan cover sehingga DLC-nya kelihatan. Selanjutnya kita bukalah dia, tutup DLC-nya ini yang warna biru, cupnya itu. Yang warna merah maksud saya. Selanjutnya pastikan kunci kontak off dulu. Kunci kontaknya pastikan off dulu. Yang selanjutnya kita lakukan adalah lepaskan DLC cup warna merah ini. Yang keempat yaitu hubungkan DLC short connector. Ini dia DLC short connectornya. Kita hubungkan ke DLC. Selanjutnya yang kelima yaitu putar kunci kontak ke posisi on. Setelah kita hubungkan DLC-nya dengan DLC short connector, maka kita putar kunci kontak posisi on. Nah, di sini histori kegagalan sensor yang disimpan di dalam ECM dapat dibaca. Contohnya tadi adalah kedipan 12, satu kedipan panjang dan 2 kedipan pendek. Maka di sini dapat dibaca kerusakannya. Oke, selanjutnya jika tidak ada histori kegagalan yang disimpan di ECM, maka mil akan menyala secara terus. Lampunya akan menyala secara terus-menerus. Kalau ada kegagalan, maka lampunya akan menyala sesuai dengan jumlah kerusakan yang terjadi pada mesin itu. Misalnya injektor tadi 12, maka di sini akan menyala milnya dengan kode 12. Nah, setelah itu, maka kita hapuslah data malfungsi tadi pada ECM itu. Caranya seperti apa? Ini caranya. Yang pertama yaitu ini tadi sudah kita lepaskan cover sehingga DLC-nya kelihatan. Selanjutnya yang kedua, pastikan kunci kontak pada posisi off dulu. Yang ketiga, lepaskan DLC cup penutup DLC warna merah itu. Selanjutnya yang keempat, hubungkan DLC short konektornya. Selanjutnya yang kelima, putar kunci kontak ke posisi on. Selanjutnya, setelah kita putar kunci kontak ke posisi on, lalu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah lepaskan DLC short connector dan pasang kembali dalam waktu 5 menit. Setelah kunci kontak on, kita lepaskan selama 5 detik, lalu kita pasangkan kembali. Nah, selanjutnya mil akan berkedip pendek secara terus-menerus, tanda berhasil menghapus kode kegagalan. Setelah kita cabut DLC short konektornya selama 5 detik, kita pasang kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pasang kembali. Selanjutnya apa? Ini selanjutnya. Mil akan berkedip pendek secara menerus-menerus. Ini tandanya apa? Tandanya berhasil menghapus kode kegagalan. Selanjutnya yang terakhir adalah putar kunci kontak pada posisi off, lalu lepaskanlah DLC short connector tadi dan pasang kembali penutup DLC. Maka itu sudah selesai menghapus data malfungsi pada sebuah ECM atau Engine Control Module. Nah, cukup sekian penjelasan tentang injektor. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.